Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali ya di channelku. Nah, kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan coba berbagi sebuah info. Nah, info ini sebenarnya datangnya dari beberapa curhatan teman-teman di grup Facebook yang lagi viral, yaitu terkait gagalnya daftar seleksi P3K tahun 2024 gara-gara sistem menganggap bahwa masa kerja belum mencukupi ataupun syarat lain belum terpenuhi, namun realitanya sebenarnya sudah mengabdi lama. Nah, kita akan coba bahas informasi terkait hal ini ya kawan-kawan. Nah, kira-kira gimana informasi lengkapnya? Yuk kita simak saja pada video berikut ini. Nah, Sobat YouTube sekalian, ternyata nggak cuma satu atau dua orang ya yang mengalami kendala gagal daftar seleksi P3K tahun 2024 ini gitu ya. Di tahun 2024 yang pada kenyataannya atau realnya di lapangan itu mereka itu udah mengajar cukup lama. Namun ternyata ketika masuk sistem untuk mendaftar seleksi P3K, data mereka dianggap belum mencukupi waktu, ataupun ada beberapa syarat lain belum terpenuhi gara-gara satu dan lain hal. Nah, informasi ini saya dapat dari teman-teman di grup Facebook kawan-kawan. Sobat YouTube, salah satu postingan yang sempat saya screenshot itu seperti ini. Kalian bisa lihat di sini. Saya tandai dulu warna lain ya biar kelihatan jelas. Sedih rasanya katanya. Sudah mengabdi di sekolah negeri. Nah, bayangkan ini ngabdinya di sekolah negeri. Kemudian 12 tahun kawan-kawan. Lama banget loh ini 12 tahun ya. Udah ngabdi 12 tahun dan sudah ikut pendataan. Katanya sempat ikut pendataan pada tahun 2022 ya. Tapi kenyataan yang ditunggu-tunggu telah tiba, namun saat buka database PKN datanya tidak ditemukan. Nah, katanya datanya nggak ditemukan di bagian pendataan PKN atau database-nya PKN. Nah, ini jadi ceritanya ini orangnya udah ngabdi 12 tahun. Plus di sekolahnya sekolah negeri. Nah, gitu ya. Kan harusnya kalau udah 12 tahun ngabdi, kan di Dapodik itu pasti ke data ya. Nah, di Dapodik harusnya ke data gitu. Kemudian harusnya nanti bisa masuk database dari BKN gitu. Nah, sekarang problemnya ini nggak masuk database BKN. Nah, kita akan coba cari tahu ya kemungkinan-kemungkinan penyebabnya dan solusinya. Tapi sebelum masuk situ, kita coba lihat beberapa komentar yang sempat saya screenshot kawan-kawan. Nah, sebelum masuk ke sana, kalian bisa lihat waktu saya screenshot, ini reaksinya itu banyak sekali reaksi sedih kayak gini kawan-kawan. Jadi teman-teman tuh merasa ikut sedih ya, ini. Reaksinya sekitar 88 orang. Komentarnya itu 54. Ini karena baru aja saya screenshot. Nah, kemudian ada beberapa orang yang komentar kayak gini ya. Banyak yang seperti itu. Nah, berarti kejadiannya ini nggak cuma 1-2 orang kawan-kawan. Karena ada kalimat banyak yang seperti itu. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, bahkan ratusan ya. Karena nggak cuma 1 orang saja. Dan ini diperkuat dengan pernyataan dari teman kita satunya. Komennya kayak gitu. Saya juga gitu kayak. Saya juga begitu. Berarti ini juga problemnya sama. Ngabdinya lama, udah lama ngabdi gitu ya. Dia udah lama ngabdi, tapi nggak ke data gitu. Nah, kemudian di bawahnya ada komentar lagi, sabar Bu, saya 14 tahun ngabdi katanya. Wah, ini lama banget ngabdinya ya, mudah-mudahan segera terangkat ya. Nah, kemudian ada lagi yang komen kayak gini. Dapodik Ibu cek gitu ya. Tanya operatornya juga, seharusnya sudah di jalur aman. Nah, keren nih, ini sekaligus bisa kejawab ya.
Jadi kalau memang seandainya ngabdinya itu udah lama, ngajar udah lama, kan kalau di sekolah naungan dinas itu ya kan ada dapodik ya. Nah, harusnya itu kan kalau memang benar-benar di sekolah negeri ngabdi tanpa putus itu kan nanti masuk dapodik gitu kan ya kawan-kawan ya. Jadi ngabdi kemudian masuk dapodik gitu. Di situ ketahuan tuh misalkan aktifnya semester ini, misalkan semester 1 tahun ini, tahun A gitu. Kemudian semester 2 tahun A ini akan kedata kawan-kawan. Nah, problemnya sekarang orangnya nggak masuk database BKN dan waktunya nggak cukup waktu mengabdinya gitu. Sedangkan realnya cukup, berarti kemungkinannya di dapodiknya, nah ini nggak aktif ya. Kemungkinan pertama gitu. Nah, makanya dicek memang gitu kan aslinya teman-teman itu bisa ngecek dapodiknya sendiri melalui info GTK gitu ya. Info GTK ataupun PTK Datadik. Nah gitu. Selain itu kawan-kawan juga bisa tanya ke operatornya masing-masing terkait datanya kawan-kawan. Kalau kemungkinan berikutnya, nah kemungkinan berikutnya itu nggak ngerti bener nggak ini ya? Ya memang belum ini ya, belum lama gitu, belum lama ngabdi mungkin ya, belum lama ngabdi. Sehingga di data nggak ini ya, nggak waktunya nggak cukup gitu. Nah, jadi kemungkinan belum lama ngabdi, tapi tadi pernyataannya itu udah lama ngabdinya 12 tahun gitu. Karena 12 tahun udah ngabdi, harusnya udah ke data tuh. Berarti problemnya ada di sistemnya, kemungkinan cek aja memang dapodiknya bagaimana. Apakah ada yang tidak aktif atau kayak gimana. Ini ada lagi yang kasih semangat ya, bagus ya. Semangat Bu gitu. Banyak sekarang seperti itu Bu. Nah, itu kayak gitu kawan-kawannya. Kita coba geser lagi. Nah, ini ada yang komentarnya kayak gini nih. Operatornya ada apain tuh katanya. Nah, ini beberapa orang tuh ini ya, ada yang nggak tahu bahwa data di Dapodik itu kan yang menginput kan operator, tapi guru itu harusnya tahu kawan-kawan. Guru itu harusnya tahu. Jadi ada orang berpikir, wah diapain tuh sama operatornya? Karena berasumsi mungkin kayak gini, karena data dianggap udah aman awal kan, data aman, tiba-tiba berubah. Nah yang bisa berubah itu kan memang operator gitu. Nah, jadi orang ini berkesimpulan kayak gitu, tapi jangan kayak gitu dulu ya. Cek dulu nih problemnya, apakah benar-benar dulunya udah ngecek datanya sendiri Dapodik atau belum. Makanya dianjurkan kawan-kawan tuh ngecek tuh datanya kalian di Dapodik itu aman atau tidaknya. Nah dicek sendiri kawan-kawan, dicek datanya. Nah makanya kalau kita lihat komentar berikutnya, nah kayak gini ya. Berarti selama ini nggak ibu periksa Dapodiknya ibu. Nah ini kemungkinan besar ini. Nggak meriksa data Dapodik. Jadi data dirinya kalian, data diri di Dapodik itu harus dicek kawan-kawan. Melalui info GTK ataupun PTK Datadik ataupun lewat operatornya. Dicek dulu tuh. Jangan sampai memang dari awal nggak dicek statusnya aktif atau tidaknya itu nggak ditahu gitu. Ini tanya periksa apanya bun gitu. Kan kita sendiri bisa buka Dapodik tuh, kita apa-apa aja yang kurang di Dapodik Bu, melalui email yang terdaftar Dapodik dan lain sebagainya. Nah kemudian selain itu kawan-kawan, kalau kalian ngecek di info GTK ya, info GTK, ini khususnya teman-teman yang udah ke data Dapodik ya, di sana kan ada fitur, di sana itu ada verbal ijazah gitu ya, sama tarik data dari BKN. Ini harusnya ngecek data ketarik di BKN ini kan udah dari lama nih, harusnya dicek memang dari dulu apakah datanya sudah masuk database BKN atau belum. Nah kalau belum, nah harusnya dari awal itu memang dicek nih, dicari solusinya. Kemudian yang berikutnya adalah verbal ijazah. Nah kalian itu harus verbal ijazah kawan-kawan. Nah di sana itu nanti ketika verbal ada opsi itu 3 konfirmasi itu. Mau daftar untuk P3K gitu, PPG, atau pencairan tunjangan nanti ada. Nah kalau mau P3K contreng di P3K-nya gitu.
Jadi ijazahnya nanti bisa dipakai verbal ijazahnya untuk itu. Jadi kemungkinan besar tidak sempat buka info GTK ataupun data Dapodiknya nggak pernah dicek. Makanya bagi kawan-kawan segera ya cek datanya di verbal ijazah, di info GTK maksudnya ya. Bagi yang belum verbal saja, kemudian cek juga datanya di BKN, apakah aman atau gimananya. Nah, kawan-kawan jadi kayak gitu ya. Jadi kalau udah ada teman-teman kayak gini ya, kita ikut prihatin dan kita bisa mendoakan saja. Mudah-mudahan segera teratasi problemnya dan mudah-mudahan bisa lulus semua. Makasih banyak sudah mampir dan nonton video ini. Semoga saja berguna dan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.